Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sejarah komputer dari generasi awal hingga generasi saat ini. Komputer itu sudah banyak digunakan pada zaman sekarang, bahkan itu sebagai kehidupan kita sehari-hari untuk membantu pekerjaan lagi saat ini. Jadi komputer itu dari bahasa Latin yang disebut dengan computere. Yang pertama kali itu diciptakan oleh para ahli yang bernama Charles Babbage. Charles Babbage ini berasal dari Inggris. Komputer itu pertama kalinya diciptakan untuk sebagai alat menghitung atau kalkulator mesin. Jadi pada tahun 1946 hingga 1959 pertama kali itu di generasi pertama diciptakan adanya tabung vakum yang begitu sangat besar dan mudah terbakar dan mudah panas, sehingga daya listriknya pun sangat tinggi sehingga mencapai 140 kW dengan ukurannya 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dengan beratnya 30 ton dengan ruang seluas 500 meter persegi, dan mulainya 1959 sampai 1965 adanya generasi kedua, mulainya dibuat transistor. Transistor ini digantikan dari dari generasi pertama. Jadi dari generasi pertama ini sudah tidak dipakai lagi. Jadi tabung vakumnya sudah tidak dipakai lagi. Jadi digantikanlah dengan transistor. Transistor itu dengan ukurannya kecil untuk pengoperasiannya dan tidak mudah terbakar dan tidak mudah lagi panas, dan daya listriknya pun sudah mulai mengecil, hemat energi. Dan pada tahun 1965 hingga 1971 dibuatnya integrated circuit atau IC. Itu masih menggunakan transistor, tetapi ukurannya mulai mengecil dan dimasukkan beberapa ke IC bersamaan dengan resistor ataupun kapasitor. Dari generasi ketiga pertama kali mulai menggunakan keyboard ataupun monitor dalam operator yang mengoperasikannya. Dan pada tahun 1971 hingga sampai sekarang kita itu masih menggunakan komponen dasar mikroprosesor dan transistor. Dengan transistornya begitu ribuan, sangat banyak, di mana saling berhubungan satu sama lain. Dan mulainya diciptakan ukuran yang kecil dan sangat efisien, sehingga diciptakan laptop atau yang disebut dengan komputer jinjing yang bisa dibawa kemana-mana dan mudah. Dan pada generasi kelima itu masih dalam perencanaan pada saat ini untuk kedepannya, yang disebut dengan alis intelijen atau buatan manusia, dengan bertujuan untuk menciptakan bahasa manusia, mendengarkan, berbicara ataupun melihat. Itu saat ini masih mencoba untuk pikirannya layaknya manusia. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam, terima kasih.